Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa senantiasa kita semua dalam nuansa penuh rahmat, berkah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saat kita lakukan kebaikan-kebaikan, saat kita terus dan terus melakukan kesungguhan dalam nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan menjadi jalan yang terang benderang, tercahayai, sehingga nilai-nilai spiritual dapat terus beranjak berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Namun jangan sampai terjadi apa yang disebut dengan kecelakaan spiritual. Apa itu? Marah merupakan kecelakaan spiritual. Saat marah, apalagi marah yang luar biasa tak terkendali, bisa merusak akumulasi kebaikan spiritual yang sudah dilakukan. Untuk itu, la taghdab, jangan marah. Pertanda apa jikalau kita masih sulit mengendalikan dan terjadilah akhirnya kemarahan, lain tidak masih ada pada diri kita apa yang disebut ego, kedirian, keakuan, sehingga ego laksana luka yang terbuka. Luka di bagian tubuh kita manakala terbuka, dia kesenggol dikit saja terasa sakit dan bereaksi. Apabila luka semakin menganga, tersenggol, lukanya besar, maka akan semakin terasa reaksi yang ditimbulkannya, rasa nyeri sakitnya. Begitupun pada tingkat kesadaran diri kita, nilai-nilai spiritual kita bisa rusak dikarenakan amarah. Kenapa? Karena belum seutuhnya masih ada ego pada diri kita, sehingga terbuka, kesenggol dikit saja marahnya bisa luar biasa. Untuk itu ukurlah ego kita. Luka yang terbuka harus kita obati, harus betul-betul membaik, sehingga saat tersenggol tidak luka lagi. Maka sesungguhnya puncak daripada spiritual itu saat kita sudah betul-betul la haula wala quwwata illa billah, tiada daya, tiada upaya melainkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya orang yang sudah puncak spiritualnya baik dan terus semakin membaik, dia puncaknya tidak ingin menjadi apa-apa. Dia merasa sudah tidak menjadi siapa-siapa. Dia sudah merasa tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa.
Artinya, pada umumnya orang marah, kau ditanyakan, kau dikatakan, mereka tidak bisa apa-apa, tersinggung. Mereka tidak punya apa-apa. Mulai terasa tersentak, tidak menerima. Kamu tidak tahu apa-apa, tersinggung. Kamu bukan siapa-siapa, tersinggung, marah. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah penolongmu bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pertolongan dengan sabar. Sabar tidak bisa dipisahkan dari sebuah kesadaran. Orang yang sabar sadar atas keberadaan Allah, merasa selalu bersama Allah. Pertolongan dengan sabar, pertolongan dengan penuh kesadaran keberadaan bersama Allah yang penuh cinta, Rahman, Rahim, kedamaian, keselamatan, kasih sayang. Pertolongan dengan sholat. Aqimis sholat lidzikri. Sholatlah untuk selalu mengingatku, terpaut hatinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, bersama orang-orang yang penuh kesadaran, selalu merasa bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Karena merasa bersama Allah, atas nama Allah, yang dipuji hanya Allah, jadilah dirinya hanya hamba Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga senantiasa kesadaran kita, semoga senantiasa terhias hidup ini dengan penuh kesabaran. Sadar kita adalah hamba Allah, senantiasa bersamanya, dan Allah akan bersama orang-orang yang sabar, senantiasa terpaut hatinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah rahmati, berkahi, ridho kita, sehingga tidak terjadi kecelakaan spiritual pada kita. Kita mampu menahan amarah dalam bingkai kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.